Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang grup. Nah, tapi pada pertemuan awal ini kita masih dalam bentuk grup yang sederhana ya. Begini, secara definisi grup itu adalah sebuah himpunan kosong, tak himpunan tak kosong, sorry. Himpunan tak kosong G yang telah dilengkapi dengan operasi biner, misalnya di sini bintang. Tapi operasi biner itu terserah yang membuat definisi. Oke. Non-operasi biner. Lah, himpunan gate terhadap operasi biner itu akan disebut grup atau penulisannya G dengan ini akan disebut grup jika ada 4 syarat berikut ini terpenuhi. Yang pertama, himpunan G itu tertutup terhadap operasi biner yang didefinisikan. Dalam hal ini, ketika ada anggota himpunan G misalkan A dan B, A dan B ketika dioperasikan itu juga merupakan anggota dari himpunan G. Berarti ketika anggota himpunan dioperasikan dengan anggota himpunan menghasilkan juga anggota himpunan dalam G. Itu dinamakan sifat ketertutupan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, operasi bintang tersebut memenuhi hukum asosiatif, di mana dalam hal ini ketika A, B, dan C merupakan anggota dari himpunan G, itu berlaku A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C terlebih dahulu, itu nilainya itu sama dengan A dioperasikan terlebih dahulu dengan B, baru dioperasikan dengan C. Dia nilainya sama. Ya, maka dia dikatakan memenuhi hukum asosiatif. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya elemen identitas. Nah, di sini adanya elemen identitas dalam ini terdapat suatu E ya. Ini suatu identitas sedemikian hingga ketika ada A dioperasikan dengan E itu sama dengan E dioperasikan dengan A, yakni nilainya sama dengan A. Di mana untuk setiap A adalah anggota himpunan dari G. Berarti ada unsur identitasnya. Identitas dalam hal ini nanti ketika identitas penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Karena ini salah satu contoh ya, identitas penjumlahan untuk menguatkan pemahaman. Identitas penjumlahan itu misalkan kalau 1 ditambah 0 itu kan sama dengan 1. 0 ditambah 1 juga sama dengan 1. Nah, 0 ini merupakan unsur identitas pada operasi penjumlahan. Kalau perkalian maka unsur identitasnya adalah 1. Ya. Oke, kemudian adanya elemen inverse. Elemen inverse itu dalam hal ini untuk setiap anggota dari G itu terdapat satu anggota juga di G. Sedemikian berlaku bahwa dua anggota tersebut dioperasikan, dia nilainya sama dengan identitas. Contoh tadi misalkan kita identitas penjumlahan tadi adalah 0. Maka misalkan 5 itu ditambah dengan berapa yang sama dengan 0, maka di sini misalkan min 5. Ini adalah salah satu contoh saling inverse untuk operasi penjumlahan. Tetapi yang akan kita bahas di operasi biner ini tidak melulu operasi penjumlahan. Bisa perkalian, bisa dan lain-lain tergantung definisi dari operasi biner tersebut. Ya. Nah, elemen D ini ketika ada sesuatu elemen dikalikan dengan elemen dan sama-sama di anggota himpunan yang sama, maka dia menghasilkan identitas, maka dua elemen tersebut sebenarnya saling inverse. Atau bisa dikatakan inverse dari A adalah D. Inverse dari D juga bisa dikatakan A. Maka inverse dari A itu biasanya penulisannya adalah A pangkat min 1. Bacanya adalah A inverse. Nah, tapi secara tidak langsung kita sudah belajar dari 4 sifat utama tentang apa ini? Tentang grup ini. Yang pertama,
memenuhi apa? Sifat tertutup, kemudian sifat asosiatif, memiliki unsur identitas, dan memiliki elemen inverse. Nah, maka ketika empat ini sudah memenuhi, ini yang pertama tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan memiliki elemen inverse. Maka keempat itu memenuhi, yakni memenuhi sebagai suatu grup. Sekarang ini. Nah, jika operasi biner tersebut ada tambahan 5 sifat, ketika ditambahi dengan hukum komutatif, komutatif itu ketika dua himpunan saya operasikan, meskipun terbalik ternyata nilainya sama, itu maka dia itu nanti bisa dikatakan sebagai grup komutatif. Berarti 5 sifat. Kalau memenuhi 4 sifat tadi sampai elemen inverse, dia dikatakan sebagai grup. Tetapi kalau ditambahi dengan hukum komutatif, maka dia bisa dikatakan sebagai grup apa namanya komutatif seperti itu. Oke, bisa ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, kita bahas contoh pelan-pelan. Contoh pertama. Contoh pertama di sini, himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan membentuk grup. Oke, maka kita akan namanya kita akan apa istilahnya itu kita buktikan ini. Oke. Oke, yang sifat pertama. Nah, ambil sebarang A dan B adalah elemen dari bilangan bulat. Oke. Karena operasi penjumlahan, maka A operasi dari B sama dengan apa? Karena dia operasinya adalah penjumlahan, maka A plus B. Oke, sekarang pertanyaannya begini. A merupakan bilangan bulat. B bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat. Pastilah di sini A plus B juga himpunan bilangan bulat. Pasti dia terbukti bahwa ketertutupan terpenuhi. Dia tertutup. Oke. Himpunan bulat dioperasikan dengan himpunan bulat, nilainya juga himpunan bilangan bulat. Oke. Yang kedua, sifat syarat yang kedua. Oke. Penjumlahan bilangan bulat apakah belum komutatif? Oke, kita coba. Ini kan definisinya. Maka ketika saya punya A, B, dan C, dan C adalah elemen C merupakan elemen dari Z, maka kita bisa A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C sama dengan apa? Ini sama dengan A dioperasikan dengan B operasi C itu dari B plus C, sehingga di sini A ditambah dengan B plus C sehingga dia nanti hasilnya adalah A plus B plus C. Apakah sama sekarang dengan kebalikan begini? A dioperasikan dengan B didahulukan, kemudian dioperasikan dengan C. Maka di sini A operasi B kita dahulukan, berarti A plus B sesuai dengan definisi awal. Kemudian dioperasikan dengan C, sehingga di sini A plus B ditambah dengan C, sehingga A plus B plus C. Dari hal ini bisa terlihat bahwa A operasi B operasi C sama dengan A operasi B dioperasikan dengan C. Oke. Sehingga memenuhi sifat asosiatif. Oke, ini. Kemudian selanjutnya langkah ketiga untuk membuktikan berarti kalau pertama ketertutupan, yang kedua asosiatif, yang ketiga memiliki unsur identitas. Lah,
untuk bilangan bulat itu memiliki unsur identitas. Jadi apa? Ada terdapat unsur identitas, yaitu apa? Berupa bilangan nol. Kenapa? Karena untuk setiap A, elemen dari himpunan bulat akan berlaku begini. A plus 0 itu sama dengan A, dan juga 0 plus A juga sama dengan A. Sehingga A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Oke. Nah, maka dia memiliki unsur identitas. Ini unsur identitasnya adalah 0. 0 unsur identitas. Yang terakhir, 4. Sifat keempat. Setiap elemen bilangan bulat itu mempunyai inverse. Ya, untuk setiap A elemen dari Z itu ada A inverse sama dengan min A. Ya, min A. Dan min A ini merupakan elemen dari Z. Karena ketika A anggota bilangan bulat, maka min A juga anggota bilangan bulat. Sebab kenapa? Sebab ketika saya A operasikan dengan A inverse, ini bintang ya, sorry. Ini bintang. Sama dengan A ditambah dengan A inverse-nya adalah min A. Sama dengan apa? Sama dengan 0. Nah, atau berlaku sebaliknya. A inverse bintang A sama dengan min A ditambah A juga sama dengan 0. Sehingga dari keempat tersebut terbukti bahwa himpunan bilangan bulat itu membentuk suatu grup. Oke. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini begini. Pada himpunan bilangan yang didefinisikan sebagai H itu merupakan 2 kali dari himpunan bilangan bulat sedemikian hingga bahwa X sama dengan 2N untuk N bilangan bulat. Didefinisikan buntaran itu sebagai relasi atau operasi binernya dengan sorry ya, ini buntaran ya, ini buntaran bukan bintang. Nah, A buntaran B sama dengan A plus B. Nah, ini tetap operasi biasa. Tetapi hati-hati bahwa A dan B merupakan bilangan kelipatan 2. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti buktikan di mana operasi penjumlahan standar pada himpunan bilangan bulat tunjukkan bahwa H dengan operasi buntaran tersebut merupakan grup. Syarat pertama. Misalkan bahwa di sini saya misal A dan B merupakan elemen dari H di mana A sama dengan 2N1 dan B sama dengan 2N2 untuk setiap N1, N2 elemen dari bilangan bulat. Maka ketika A buntaran B itu kan sama aja dengan 2N1 ditambah dengan 2N2. Sehingga di sini sama dengan 2N1 plus N2. Ketika N1 dan N2 ini merupakan bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka otomatis N1 plus N2 juga bilangan bulat. Nah, sehingga mereka ini atau apa namanya? Sehingga ini kan bentuk 2 kali sesuatu bilangan bulat, maka bisa kita simpulkan bahwa A buntaran B merupakan elemen dari A. Sifat ketertutupan yang pertama.
Yang kedua, kita akan berbicara tentang sifat asosiatif. A-nya tadi kita misalkan bahwa ketika A, B, C elemen H, maka ini saya punya A sama dengan 2N1, B sama dengan 2N2, C sama dengan 2N3, di mana di sini nanti untuk setiap N1, N2, N3 elemen dari Z. Oke. Oke. Sehingga ini nanti untuk asosiatif maka kita bagi A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C. Kita akan buktikan dulu ini. Maka ini sama dengan apa? A operasikan dengan B bundaran C itu berarti berapa? 2N2 plus 2N3. Dimana ini nanti sama dengan A-nya adalah 2N1 plus kurung ini 2N2 plus 2N3, maka ini nanti menjadi 2N1 plus 2N2 plus 2N3, atau bisa saya tulis 2, nah ini dikeluarkan tinggal N1 plus N2 plus N3. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita tunjukkan lagi ketika dia A bundaran dengan B, kita operasikan terlebih dahulu bundaran C, maka ini nanti jadinya adalah 2N1 ditambah dengan 2N2 bundaran 2N, sorry, bundaran masih dalam bentuk ini tidak ada masalah, langsung 2C juga ada apa-apa sih. Ini langsung 2N3, tidak ada masalah. Tapi dalam bentuk ini kita tulis aja dan oke. Ini sebenarnya terlalu disingkat ya, tapi jangan dulu. Masih dalam bentuk C aja dulu. C. Sehingga ini sama dengan 2N1 plus 2N2 plus siapa? 2N3. Sehingga ini menjadi 2N1 plus 2N2 plus 2N3 sama dengan 2N1 plus N2 plus N3. Sehingga kita bisa kita tahu bahwa ini terbukti bahwa A bundaran B bundaran C sama dengan dioperasikan dengan A, dioperasikan binar dengan B, dioperasikan dengan C. Itu sama, yakni 2N1 plus N2 plus N3. Kemudian, karena di sini merupakan apa namanya, tadi mencari ada unsur identitas penjumlahan jelas. Maka ada elemen identitas, terdapat elemen identitas berupa bilangan 0, merupakan elemen identitas. Kenapa? Ketika ada A plus 0 itu pasti nanti sama dengan 0 plus A. Di mana A-nya A. Ya, ya pastilah ini ya karena penjumlahan biasa dan A nanti ini untuk setiap A elemen dari untuk setiap A elemen dari H. Karena A itu pasti bilangan bulat. Itu ada yakni 0. Oke, itu untuk yang sifat
eh, berapa? Eh, ketiga. Yakni apa? Berarti bisa kita tulis bahwa 0 itu merupakan apa? 0 itu juga bisa dibentuk menjadi 2 kali 0, ya kan? Untuk 0 elemen bilangan bulat, ya kan? Nah, syaratnya kan di sini harus bilangan 0. Maka ini berlaku. Sekarang kita yang keempat adalah adanya elemen inverse. Untuk setiap A, elemen dari H, itu kan berarti berlaku A sama dengan 2N1 untuk setiap N1 elemen dari Z. Maka di sini nanti inverse-nya maka akan ada inverse. Maka nanti di sini ada inverse-nya, yakni A inverse itu pastilah sama dengan min A atau sama dengan min 2N1 untuk N1 elemen dari Z. Kok bisa? Nah, coba kita lihat. Bisa kita cari, maka kita bisa akan apa namanya? Lihat, maka ini A inverse pastilah elemen dari A. Maka kalau kita coba A dioperasikan dengan A inverse sama dengan A ditambah dengan min A. Karena ini min A atau 2N1 ditambah dengan min 2N1 maka dia sama dengan 0. Oke. Atau boleh juga bahwa ini nanti A inverse dioperasikan dengan A sama dengan min A plus A atau min 2N1 plus 2N1 sama dengan 0. Ya, berdasarkan 1 sampai dengan 4, maka terbukti bahwa H dengan operasi bundaran tadi adalah oke, itu. Kemudian sekarang contoh yang terakhir. Padang operasi biner didefinisikan sebagai berikut. Maka operasi yang paling penting perlu dicatat adalah ini. Nah, ini. Ya, maka bukti yang pertama. Ambil bahwa A, B elemen bilangan bulat. Maka kita akan operasikan bahwa A bintang B sama dengan A plus B plus 3. Apakah bilangan bulat? Sekarang kita lihat. A plus B itu merupakan bilangan bulat. A bilangan bulat ditambah bilangan bulat ditambah bilangan bulat. Jelas bahwa A operasikan dengan B pastilah himpunan bilangan bulat. Maka dia pasti tertutup. Yang kedua, asosiatif. Kalau saya punya A, kita hapus ini. Oke, kalau kita punya sebuah A, B, dan C adalah elemen dari Z, maka akan kita coba bahwa A operasi bintang, B operasi dengan bintang C, ini kan berarti sama aja dengan A dioperasikan bintang dengan B operasi bintang C sesuai dengan definisi. BC berarti apa? B plus C plus 3. Nah, ini kan sama aja dengan A plus B plus C plus 3 plus 3. Karena bintang tadi kan A plus B berarti kan ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, ini jadinya berapa? Jadinya adalah A plus B plus C plus 6. Oke, itu. Apakah sama ketika nanti saya A dioperasikan dengan B terlebih dahulu, kemudian dioperasikan dengan C. Maka ini kan jadinya apa? Operasikan dulu berarti A plus B plus 3 operasikan dengan C sama dengan A plus B plus 3 tambah dengan C plus 3. Sehingga kalau dijabarkan kan sama saja. A plus B plus C plus 6. Sehingga terbukti bahwa dia merupakan asosiatif.
Nah, terbukti kan bahwa A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu nilainya sama dengan A operasi B kemudian operasi dengan C. Itu tadi sifat yang kedua. Sifat ketiga tentang inverse. Terdapat unsur identitas. Nah, terdapat unsur identitas dalam hal ini -3. Karena kalau kita lihat, coba A dioperasikan dengan -3 itu sama dengan A plus -3 ditambah dengan 3 sama dengan A. Ya kan? Dan coba kalau kita kebalik juga -3 dioperasikan dengan A itu sama dengan -3 ditambah dengan A ditambah dengan 3 juga A. Maka terbukti dia inverse apa unsur identitasnya adalah -3. Ya kan? Karena terbukti A dioperasikan dengan -3 nilainya juga A, -3 dioperasikan dengan A juga nilainya A. Sekarang yang keempat adalah inverse. Setiap A untuk setiap A elemen dari Z memiliki inverse. Dalam hal ini adalah min A min 6 karena nah ini ketika saya operasikan untuk A dioperasikan dengan min A min 6 itu kan akan menjadi A ditambah min A min 6 ditambah 3. Berarti A tambah min A 0, 0, min 6, min 6, min 6, min 6 plus 3 berarti minus 3. Lah minus 3 tadi merupakan unsur identitas. Sesuatu dioperasikan dengan sesuatu yang sama-sama di anggota tersebut memiliki ini. Dan juga min A, min A, min 6 ini juga pasti elemen dari Z. Karena dia bilang bulat min 3 juga elemen dari Z. Ya, nah, ini juga akan berlaku. Maka terbukti bahwa di sini tadi unsur identitasnya adalah -3, inverse-nya adalah min A, min 6. Oke, bisa dipahami ya. Untuk bagaimana supaya nanti menjadi ini, nanti bisa kita bicarakan atau ditanyakan maka pada pertemuan berikutnya. Jadi terbukti bahwa ini Z dengan operasi bintang adalah sebuah. Oke. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.